Kalau udah 100 jangan sombong. Jangan menghina. Ya, jangan berdebat di salat. Ingat, jangan berdebat di otak salat. Apalagi bicara bukan furu'iyah. Ya kan? Ya kan kunut itu bukan furu'iyah, ngapain diperdebatkan? Capek gitu. Saya punya yayasan yatim piatu, Pak, ini tahu beliau. Di Pelumpang. Awal kita kuliah, Pak. Itu hancurnya gara-gara itu. Gara-gara masalah membid'ahkan orang lain. Jadi anak marah, mau ngamuk, saya menghindar, takut menzolimi orang lain. Ya udah, saya keluar dari yayasan itu. Kalau yayasan bicara membid'ahkan orang, anak mundur. Nabi nggak pernah membid'ahkan orang. Gitu kan? Wah, pokoknya baru belajar sebentar sudah. Akhirnya yayasan itu kasihan anak-anak kita kan, binaan kita. Itu yang di Pelumpang. Allah alam. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir. Kalau teman-teman yang lain kan ada zikir al-masurat gitu kan? Silakan, tapi jangan menghina yang tahlil. Gitu kan? Kalau kita biasa tahlil, biasa baca Ratibul Hadad, baca itu. Didawamkan di bulan Rajab ini. Nanti Bapak akan merasakan sendiri dahsyatnya. Jangan hitung-hitungan kepada Allah, karena Allah udah maha kaya. Cuman kita aja yang pelit. Ibadah ngitung, tapi rezeki mau. Dua. Betul. Bapak pernah baca sejarahnya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi, orang kaya, Pak. Utsman bin Affan, orang kaya raya, Pak. Kayaannya tuh di Indonesia nggak ada kayak beliau. Amalannya apa sih dia? Nggak tinggalkan agama, dia nggak tinggalkan Nabi. Hidupnya selamat, dunia akhirat dijamin surga oleh Allah. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Allah, termasuk beliau. Tenang hidupnya. Kekayaannya bukan dari hal-hal yang tidak diredai oleh Allah. Halal semuanya. Konsepnya di ibadah sholat aja, Pak. Terutama sholat qiyamul lail. Kita ibadah sama-sama udah sering, ya kan? Sholat dilihat orang udah sering. Pernahkah kita belajar sholat sendiri tanpa orang lain? Hanya kita berdua dengan Allah. Kita berzikir bareng-bareng udah sering. Tapi pernahkah kita berzikir sendiri hanya kita dengan Allah? Kita sedekah depan orang lain udah sering. Tapi pernahkah kita bersedekah tanpa orang lain tahu? Allah pengen kita berdua, Pak. Kalau rame-rame, wah setan gampang ngipasinnya. Tapi kalau sendiri dengan Allah, ini yang susah, Pak. Tadi kan di awal sudah bilang, zikir itu adalah Allah mengarahkan orang yang berzikir tadi untuk makrifat kepada Allah dan akhlak kepada Allah. Lahirlah akhlak al-karimah. Baik dia sama orang lain, teman tetangga butuh ditolongin, orang lain didoakan. Ya, hari itu meninggal enak banget. Ya, tapi kalau hari itu kita bermaksiat kepada Allah, zalimi orang lain, semua nggak ada hilang dari catatan Allah, Pak. Jadi ibadah salat dibenerin sekarang. Jangan pernah ada otak berpikir urusan dunia, kepada Allah dulu. Jangan ada berdebat furu'iyah, tidak furu'iyah. Khusyuk kepada Allah. Ya, halo? Ada yang mau nanya? Waduh, Pak, sesepuh. Waalaikumsalam. Kemarin sebagian sudah dijelaskan. Memang rangkaian yang tadi saya bilang, ibadah salat, baik saja ibadahnya buat keluarga doang nggak cukup. Ya, nggak cukup. Dulu zaman Nabi perintahkan Umar ibn al-Khattab untuk mengoprak-oprak orang di situ yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Karena saking pentingnya masalah zakat. Dia oprak-oprak, disamperin, bahasa kita udah oprak-oprak, Pak. Kita kan orang babelan. Jadi ngomongin oprak-oprak, kalau udah bahasa sini apa namanya, Pak? Disamper-samperin, diketor-gedor, ente bayar zakat dikeluarkan. Kenapa? Karena harta yang kita miliki bukan semuanya milik kita, ada hak orang lain. Maka siapa orang yang ibadah salat,
tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, sholatnya dipertanyakan. Itu Pak. Dia sholat, tekun sholatnya, pelit sama orang lain, ditanyakan sholatnya. Waduh, Nabi kalau ngeluarin zakatnya Pak, nggak ada hitung-hitungannya. Kemarin kan udah dibenarin. Siapa orang yang mau berimannya benar, apalagi ma'rifatullah, apalagi yang namanya ma'iyatullah, Allah bersamanya, beneri rukun Islammu. Kan kemarin sudah dibenerin deh. Kemarin udah jelasin ya. Kalau yang datang dapat nih. Kemarin udah dijelasin sebagian. Ya, salah satu syarat, ya kan? Ya. Kita kepada Allah ada 14. Ya kan? Wajibul insan nahwar rabbi. Kemarin judulnya itu. Tapi udah lewat Pak. Ini diulang doang karena ditanya dulu kan. Kewajiban kita kepada Allah ada 14. Salah satunya benahilah rukun Islammu. Allah nggak perintahkan sholat doang, Allah perintahkan zakat. Ya? Kalau sholat doang nggak zakat, dipertanyakan sholatmu, implementasi dari sholatmu belum benar. Gitu Pak. Apalagi sekarang banyak orang susah Pak. Kesian. Kita harus keluarkan itu zakatnya. Keluarkan sedekahnya. Ya, apalagi saya binaannya banyak banget Pak. Yang harus diurus tuh banyak. Jadi orang sholat tapi dia tidak berzakat, tidak mengeluarkan hartanya, dipertanyakan ibadah sholatnya. Ya, oke, gitu Pak. Jadi kemarin sudah dijelaskan tatbikul arkanil Islam, ya kan? Tatbikul arkanil Islamil khams. Salah satu kewajiban kita kepada Allah menjalankan rukun Islam. Rukun Islam nggak perlu disebut dong, karena itu kan dasar. Syahadah, jalankan salat 5 waktu. Nggak cukup 5 waktu Pak. Maka kenapa sih orang Nahdlatul Ulama, orang-orang Nahdiyin itu setelah selesai berlakukan salat, imam kita pasti berzikir istighfar. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, andai engkau tidak beristighfar, aku nggak yakin engkau ibadah salatmu diterima atau tidak diterima. Kenapa banyak orang yang melaksanakan ibadah salatnya benar atau tidak benar? Tapi setelah itu ditutup ibadah salatmu, dia beristighfar kepada Allah, maka Allah terima ibadah salatnya. Maka saya bingung juga kalau orang habis salat langsung pulang, saya bingung doanya apaan. Saya tidak bermaksud menghina ya, enggak. Saya bingung, kalau saya belajar ya kita istighfar dulu. Emang udah jaminan salatnya dia benar? Ya, kan perbedaan furu'iyah kan perbedaan. Sebetulnya saya bukan ngajar fikih, kan ada ustadz fikih ya. Cuman kan perbedaan. Kalau sahabat kita yang ono ngejar kaki salat kan gitu kan. Kalau kita baca fikihnya nggak ngejar kaki, pundak. Kaki dikejar, hayo aja nggak mau nempel, hayo aja. Kapan salatnya gua? Jadi jangan cukup belajar fikih doang, ada kitab lain kan gitu. Kalau di guru anak pundak, bukan kaki, dan kaki dia begitu lama. Aduh, saya juga bingung. Antara Imam Syafi'i sama Hanafi berbeda. Hanafi itu berapa jengkal? Berapa? 5. Jadi dia ada lebar. Tapi kalau Imam Syafi'i sejengkal. Tapi kalau segini mau nggak tahu. Jadi semua ada kaidahnya. Kalau dia nggak mau ngejar kaki, udah jangan dipaksa. Karena ada cara lain pundak. Gitu. Ini kitab yang saya baca. Saya belajar dari itu saya. Ngejar kaki, nggak nyampe, kapan salahnya? Ini baru kelas biasa loh. Apalagi kalau kelas Bang Abbas, Pak Rifat. Wah, sholatnya beda. Kenapa bos? Ya itu nanti tanya ke guru fikih. Saya hanya mengimplementasikan aja. Jangan terlalu merasa lu paling benar. Ternyata ada kitab lain. Ya, dia baca kitab itu dia hina orang lain. Aduh,
Oh, kalau sholat masih berpikir, wah itu bid'ah itu orang itu, nggak benar juga sholat dia. Orang suruh Allah kok ingatnya. Banyak ada tempat saya kan yang kayak gitu. Saya satu-satu mundur dia. Sholat mikirin bid'ah atau tidak bid'ah. Sholat mikirin Allah. Maka dianjurkan Pak, kita wajib tahu bacaan-bacaan sholat. Jangan buru-buru. Ya kan, lagi ruku, baca ruku, nikmatin itu bentuk rukunya, bacaannya. Ya, harus lurus Pak, jangan nggak lurus. Ini Pak Piki sebetulnya, bukan saya. Saya supaya Ramadan itu masuk benar kita. Itu aja. Benar Pak, demi Allah. Karena sampai kapanpun kalau sholat begitu nggak akan tenang kita Pak. Hidup Bapak susah terus. Kalau udah belangsak lari. Tapi kalau sudah benar ibadah sholatnya, Bapak akan kaya kalau Allah kasih kaya. Tapi Bapak belum siap, orang miskin aja sombong. Apalagi dikasih kaya oleh Allah. Makanya Allah belum ngasih. Itu maksudnya. Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah hartanya. Korun lah Pak, Korun. Korun itu dulu pengawal Nabi Musa alaihissalam. Dia membawa terompahnya Nabi Musa kemana-mana, dia ikutin Nabi Musa. Dakwah Nabi Musa kemana-mana, dikejar orang, ikutin terus, dia pengawal. Tapi pada ketika itu Nabi Musa ke rumahnya Korun, itu rumahnya Korun nggak ada atapnya Pak. Dulu lagi miskin, nggak ada atapnya rumah Korun. Ya Allah, kata Nabi Musa, ini hujan kehujanan, masuk angin kena angin, orang nggak ada gentengnya. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ini doa Nabi Musa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah angkat derajatnya Qarun. Ya kan? Tutupi kekurangannya, hartanya yang di luar turunkan, yang di dalam dikeluarkan, yang tinggi didekatkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Musa alaihissalam dikabul oleh Allah. Tuh Qarun kayaannya luar biasa. Nggak ada orang kaya Qarun di Indonesia. Kenapa? Saking kayanya, gudang emasnya itu Pak, diikat oleh gemboknya tuh 700 kedelai mah minumannya. Kuda apa Pak saingan kedelai? Nah itu maksudnya. Ditarik nggak jebol Pak, saking kayanya. Tapi setelah kaya Pak, dia lupa kepada Allah. Ini takutnya kita belum siap kaya. Waktunya sedekah, enggak, anak kerja keringat saya sendiri. Paul, lo hidup hari ini dari Allah, dari lo, ya kan? Emang Bapak ada jaminan pulang dari masjid ini masih hidup? Enggak ada Pak. Ada jaminan pulang dari masjid ini Bapak masih sehat? Allah yang jamin Pak itu semua. Maka kan pengajian dulu gitu, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Malik, Kudus Salam, kan makrifat begitu, Asmaul Husna begitu. Kenapa Bapak nggak yakin kepada Allah, kan gitu? Nah itu Pak hari ini. Maka ma'iyatullah, akhirnya dengan sombongnya beliau, Allah pendamkan Qarun ke dalam bumi dengan harta-hartanya. Maka siapapun yang mencari harta, ya kan, peninggalan sejarah namanya mencari harta karun. Dulu awalnya Qarun. Dulu miskin Pak beliau, belangsak, rumahnya nggak ada, genteng nggak punya. Setelah kasih kaya dulu Pak nggak mau ngaji. Nah ini repot Pak kalau ngaji cuma cari sesuatu. Ya Pak, demi Allah. Ya, jadi sekali lagi zikir itu sangat dipentingkan. Bagaimana ma'iyatullah? Agar Allah bersama kita, berbanyak ibadah Pak. Qiyamul Lail itu Pak, Allah nggak minta banyak, sebagian waktu, kan begitu tulisan ayatnya. Minimal Pak, kalau subuh sekarang jam berapa? Jam? Halo, 4:30 ya. Taruhlah sebelum 4:30 hadir ke masjid, niat itikaf sebentar, berzikir, sholat dulu 2 rakaat. Yang bagusnya Bapak ntar mau tidur buat sholat witir 3 dulu, takutnya Bapak mati duluan, nggak punya utang. Tinggal masuk ke masjid ini,
laksanakan qiyamul lail. Jangan dihitung. Karena kalau udah benar sholatmu, Allah udah jamin. Qur'an al-fajr innal qur'ana kana mashhuda. Dan gitu Allah udah janji. Siapa yang bangun malam, sholat malam qiyamul lail, sebelum sholat fajar dilaksanakan, disaksikan oleh para malaikat, Allah nyatat siapa yang hadir hari itu. Dicatat pada nggak datang. Ya, ada sesepuh doang yang datang duluan. Ada imam kita doang. Demi Allah Pak, di situ Allah nggak minta banyak. Bayangkan waktu Allah sediakan dari ba'da isya sekarang sampai sebelum terbit fajar, maksud sampai sholat subuh dilaksanakan. Waktu berapa lama Pak? Kita tidur, mau sedikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Rajab ini udah ngurangin makan Pak harusnya. Rajab ini udah mulai ngurangin tidur. Allah nggak minta banyak. Sebagian waktumu kau manfaatkan bertemu dengan aku, kata Allah. Dalam sebuah hadis kursi, Allah itu, apa bahasa manusia itu, ngiri. Itu orang keluar pagi-pagi udah pakai dasi, muazin sudah memanggilnya, ya as-salam, dilewat begitu aja. Allah memandangnya, itu orang sombong amat, seolah-olah rezekinya buat dia doang, Allah yang menentukan, kok dicuekin. Ibaratnya gitu Pak bahasa hadis kursinya. Kalau itu tidak diperbaiki, nggak akan selamat hidup kita Pak, nggak akan benar ibadahnya. Apalagi Bapak punya anak Bapak berapa sih? Saya ngurusin anak orang banyak. Nah, Bapak berapa? Paling 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Betul Pak. Kalau Bapak mau ma'iyatullah, Allah bersama kita, mulai Pak perbaiki ibadah kita. Semua dari diri kita Pak, bukan dari orang lain. Al-waktu, gitu kan? Angkasa la ta'udhu. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu, ya kan, itu napas kita, dan waktu dan napas kita itu tidak akan bisa dikembalikan. Kalau engkau tidak berubah hidupmu, maka engkau tunggu penyesalanmu. Waktu akan berputar terus, tapi Allah ingin kita berkualitas. Pertanyaan kita, sudah berapa banyak sholat kita yang lakukan? Sholat wajib kadang-kadang ketinggalan kan? Padahal Allah sudah sediakan sarana itu. Allah ingin kita dipanggil-panggil oleh Allah, ya kan? Allahu Akbar, Fatihah dibaca, ayat Quran dibaca, ruku dibaca, sujud dibaca, gitu kan? Tahiyatul masjid kita datang doa. Sebelum ruku, sebelum salam ada doa, ya kan? Afini, kita pengen kaya, pengen sehat, di situ semua Allah. Halo? Ayo Pak, ini bulan Rajab. Kalau enggak kita habis. Yang lain selain apa nih? Jangan tinggi-tinggi Mas. Ini udah termasuk bagian yang tinggi. Mudah-mudahan pada masuk ya. Nggak masuk ya dimasuk-masukin aja. Dalam Islam, ini bedanya Islam. Agama Islam, seluruh aspek kehidupan kegiatan kita bernilai ibadah. Dalam Islam. Sampai Allah mengatur, Nabi mengatur masuk jamban saja ibadah. Kalau tahu caranya benar, masuk kaki kiri, keluar kaki
berdoa sebelumnya, jangan mikir apa-apa, malah anak kita nyanyi, ya kan? Ini sebelum masuk kepada pertanyaan Bang Abbas, karena pertanyaannya tinggi nih, walaupun kecil tinggi. Jadi semua di dalam Islam, ritual apapun, ritual itu kan budaya, ya ibadah. Semua adalah bentuknya adalah ibadah dalam Islam. Ya Allah atur tentang bagaimana di Jamban, ya. Tapi Jamban jangan nyanyi, kebanyakan nyanyi. Nabi itu Pak, kalau masuk Jamban itu kupluknya itu nggak pernah lepas, pikirnya itu dijaga. Kita di Jamban mikir jorok, maka dalam masuk sholat ibadahmu pasti keganggu. Maka ibadah sholat itu dari awalnya kan toharah, ya dong. Belajar fikih yang pertama pasti toharah, supaya benar dulu ibadah toharahmu, karena dia ngantarin kita sholat. Ini jiniprit setan itu nggak pernah lepas di kamar mandi itu Pak. Maka jangan ada kegiatan di kamar mandi sampai segitu. Nah sekarang ibadah selain ibadah sholat, kerja, bisnis itu ibadah. Semua betul kata Bang Abbas, bergantung kepada niatnya. Ya, Nabi itu bisnis Pak, dagang, tapi sebelum dia bisnis dia lapor dulu kepada Allah. Nabi itu dagang Pak, dagangan Nabi caranya berbeda. Kalau Nabi numpuk dagangannya, semakin ke dalam semakin bagus. Kalau kita semakin ke dalam semakin jelek. Coba kalau abang lihat tukang buah, saya aja lagi. Makin ke sana makin kok makin gak jelas ini. Sawah ada yang kayak batu. Itu kan? Jadi selain ibadah kewajiban, ibadah yang lain itu bergantung kepada niatnya, benar. Gitu Pak, benar. Apa yang sampaikan yang ngomong sampai benar. Cuman kan perlu dijelaskan. Jadi ibadah itu nanti deh kalau ketinggian saya bingung juga nih. Jadi dalam ma'rifatullah itu Pak, ibadah yang kita lakukan itu kalau pahala itu biasa Pak. Pahala itu biasa. Kalau orang kita kan ngejarnya pahala. Sholat ini pahalanya 27 derajat, 25 derajat kalau berjamaah. Sedekah dikali 10 dikelipat menjadi 700. Itu kelas biasa. Tapi kelas eksekutifnya lagi sudah tidak butuh lagi pahala itu Pak. Yang dibutuhkan adalah keridhaan Allah. Maka benar kata Bang Abbas, kegiatan ibadah selain ibadah salat, seluruhnya ibadah semua bergantung biniyahnya karena siapa. Kau dagang niatnya karena apa? Ya kan? Engkau bekerja niatnya karena apa? Ini yang jadi masalah Pak. Saya sering diskusi sama teman-teman yang bisnis itu. Kalau dalam kitab pernah ini disampaikan dari bulan keberapa saya lupa. Berbisnis itu closingnya karena Allah. Ini yang sulit. Bisnis itu, bekerja itu niatnya karena Allah. Jadi kalau bekerja, misal jalan, bisnis apapun lah kita, yang kaitannya dengan transportasi, kendaraan mau duduk bismillah, duduk alhamdulillah. Ini belum pernah begini ya. Jalan dari rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula, itu kan umum. Kendaraan tu jalan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbi lamunqallibun. Alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali, subhana inni dalamtu nafsin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kendaraan itu dilunakkan. Kita kadang-kadang lupa. Bapak pernah sejarah melihat kan? Kalau dulu zaman nyak saya di Priok itu kan rel keretanya tinggi Pak, jalan rayanya di bawah. Asal setiap tanggal bulan purnama itu kontainer ada di atas Pak. Masuk logika nggak Pak? Naiknya aja susah. Artinya apa? Setiap engkau bekerja jalan apapun, pasrahkan dulu kepada Allah. Kendaraan itu bisa liar Pak kalau kita nggak basmalah.
biniahnya nggak jelas, kendaraan kita bisa liar. Kontainer di bawah, Bapak pernah ke Ancol, Pak? Kan jalan raya Priok Ancol itu kan di bawah, rel keretanya kan tinggi. Itu tempat bandel saya Pak dulu masih kecil. Itu kontainer bisa ada di atas. Maka lunakkan kendaraanmu dulu. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana. Jadi kerja laku hari ini alhamdulillah, nggak laku alhamdulillah. Ada waktu lain. Jangan menghardik Allah. Ini panjang nih gara-gara usaha apapun, biniyah apapun tergantung niatnya. Betul. Maka dalam kitab hadis arba'in, kitab pertama itu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in man nawa. Waktunya habis. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul. Ini hadis cukup panjang. Semua karena itu, Pak. Ya. Halo. Bagaimana Pak Abbas? Ini kalau dibahas panjang, Pak. Tingkatannya udah pada tingkatan ma'rifat. Kita nggak perlu lagi. Emang sih pernah. Jangan dibikin aneh. Belum pernah ketemu ya? Hah? Rumah beliau di Cipayung. Rumahnya Istana Wan Sehat. Tapi ketemu dia memang susah. Nongkrongnya sering di Harapan Indah beliau. Di Harapan Indah ada makam wali gitu. Tapi banyak orang nggak tahu. Dia sering di situ. Ya. Jadi murid beliau tuh Ustadz Ana itu. Memang saya pernah menyaksikan sendiri. Wan Sehan anak pengen beli motor. Dulu zaman dulu Pak, belum zaman teknologi sekarang. Ini waktunya tapi udah habis Pak. 4 menit lagi ya. Guru saya pengen punya motor, belilah namanya BBKZ Kawasaki kan Pak. Harga 7 juta. Ini bergantung pada nalar kita Pak. Orang kalau dekat kepada Allah nggak ada yang nggak mungkin. Habib, anak pengen beli motor. Udah ambil daun lo naik sono. Jangan pakai logika Pak ya. Sejalangi jangan pakai logika. Naik ke pohon guru anak. Ambil butuh berapa lo daun itu? 7. Dipetik 7. Masukin ke tas pengajian kitab-kitab beliau. Pulang. Besok lo buka beli motor. Jumlahnya tuh uang daun jadi 7 juta. Jangan pakai logika halo. Kalau Allah udah mau, nggak ada yang nggak mungkin Pak. Tapi kalau bicara sama dunia, bullshit, mustahil. Maka jangan urusan dunia mulu Pak. Tapi itu guru anak dakwah bertahun-tahun dah. Kalau berzikir itu Pak, dia punya ruangan khusus. Cakung tinggal ya Pak. Tapi kalau Bapak punya ilmu hitam, pasti nggak bisa. Teriak nggak kuat Pak. Karena sudah dijajah oleh Habib Syekhan itu. Dicoret-coret sama beliau. Ya memang kalau kata orang-orang tertentu nggak perlu berlebihan. Tapi beliau termasuk urutan wali. Jadi nggak bisa pakai nalar kita. Ya, halo. Cukup panjang. Nanti kita bahas lagi. Yang penting perbaiki ibadah qiyamul lail kita.